Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sundari. Mana Sundari? Sakit, Bu. Nurul Aziza. Oh. Siti Nuratima Asis. Hadir, Bu. Lutfia Fakhira. Oke, sebelum memulai pelajaran, baiknya ada satu yang memimpin. Siapa yang memimpin? Saya, Bu. Silahkan Siti Nuratima dipimpin doa belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Nuratima telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ada yang hafal? Saya, Bu. Oke, silahkan Siti Nuratima. Dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, sebelum itu izinkan Ibu untuk membacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat cerita bergambar, siswa dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Yang ketiga, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengenal konvensi waktu dengan tepat. Yang keempat, dengan berlatih soal konvensi waktu, siswa dapat mengkonvensi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati teknik melipat, siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mempraktikkan teknik melipat baju, siswa dapat menggunakan beberapa macam teknik melipat dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu, Ibu bawa sesuatu nih. Ini bisa dilihat. Ada yang tahu ini apa? Coba kalian lihat. Coba siapa yang tahu? Ini tuh salah satu bahan masakan yang ada di dapur. Hayo, siapa yang tahu? Ibu. Ya, Nuratima, silahkan. Apa? Garam, Bu. Wow, benar sekali. Ini adalah garam dapur atau NaCl, di mana pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai proses terjadinya garam. Ya, sini ada wacana atau bahan ajaran Ibu bagikan nantinya kepada kalian agar kalian membaca materi mengenai tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ya, Ibu bagikan ya. Nah, baik, sudah dapat semua bahan ajarnya? Sudah, Ibu. Nah, jadi kalian baca wacananya mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya, yaitu hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud. Garam membuat masakan menjadi sangat lezat. Makanan yang tidak diberi garam rasanya sangat Hambar. ya. Jadi kalau misalnya mama tak memasak harus dikasih garam, nah jangan sampai masakannya tidak dikasih garam. Jadinya nanti masakannya menjadi hambar, tidak enak. Toh? Iya, Ibu. Nah, di sini ada wacana mengenai bertani garam. Garam dihasilkan oleh Air laut. bagus sekali, tepuk tangan. Ya, garam dihasilkan oleh air laut di pinggir pantai. Siapa yang
membuat garam? Petani garam, Bu. Iya betul, petani garam. Masa petani sawah kan nggak mungkin. Jadi yang membuat garam itu adalah petani garam. Ladang garam dibentuk bertambak-tambak untuk menampung air laut, di mana ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya itu di pantai Pulau Utara, seperti Pulau Jawa, Pulau Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana sih garam dihasilkan? Ada yang tahu setelah membaca wacana tadi? Garam dihasilkan. Bagaimana proses dihasilkannya garam? Ayo yang bisa angkat tangan. Angkat. Ya, jadi Ibu jelaskan ya bagaimana garam itu dapat dihasilkan. Yang pertama, petani itu menyiapkan petak-petak tombak, di mana petak-petak tombak itu digunakan sebagai sarana atau sebagai alat untuk membuat garam. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, setelah tambak garam dibuat tadi, lalu diisi oleh air laut. Nah, dengan kedalaman tertentu, di mana air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Jadi, setelah petani garam membuat tambak, itu petani garamnya kasih masuk air laut ke dalam tambak tersebut, ya sesuai dengan kebutuhan si petani tersebut. Nanti tambak-tambak itu dibiarkan di situ, dibiarkan di ladang tambak sampai beberapa hari sampai mengeluarkan kristal-kristal garam. Jadi terbentuklah garam. Nah, untuk menghasilkan garam yang bagus, bagaimana sih caranya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Nah, kalau mau menghasilkan garam yang bagus itu, biasanya petani itu selalu menambahkan air garam. Jadi bukan hanya 1 kali atau 2 kali saja, tetapi setiap kali ketika air garamnya itu kering, ditambahkan terus air laut sehingga terbentuklah garam yang bagus. ya, pintar ya ampun. Berapa waktu yang diperlukan untuk memanen garam? Ada yang tahu? 3 hari, Bu. Kenapa 3 hari sedikit 5 sekali? bulan. 5 bulan? Ya, jadi sekitar 210 hari. Wah, banyak banget ya, Kan? Bu. Lama bukan? 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, barulah garam bisa dipanen. Maka dari itu garam pasti mahal kan? Iya, mahal sekali, Ibu. Oke, tadi kita telah membaca mengenai wacana bertani garam. Nah, selanjutnya berapa waktu yang dibutuhkan oleh petani garam untuk mengisi 1 petak air laut? Tadi kan kita selalu membahas mengenai bahasa Indonesia toh? Ya, tadi yang mengenai wacana itu adalah bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di matematika, di mana kita mempelajari berapa lama sih waktu yang dibutuhkan seorang petani untuk memasukkan atau mengisi lagi air yang ada di petak garam tersebut. Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu, berapa? Oke, jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut itu adalah 2 jam. Ingat, 2 jam. Nah, pertanyaannya mengenai konvensi waktu. 2 jam itu berapa menit kira-kira? Hayo. 120 menit, Bu. Bagaimana caranya mendapatkan 120 menit? Hayo. Diapakan? 1 jam itu berapa menit? Ada yang tahu? 60 menit, Bu. Oke, pintar sekali Nuratima, 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Kalau 2 jam berarti 60 menit ditambah 60 menit. jadi 60 ditambah 60 sama dengan 120. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan oleh petani garam dalam satuan menitnya ialah 120 menit. Oke. Bagaimana tadi, sudah paham semua mengenai wacana bertani garam? Sudah. Mengenai waktu yang dibutuhkan sudah paham semua? Sudah, Ibu.
Oke, kalau sudah paham, karena nanti di akhir pembelajaran kita ada LKPD yang harus kalian isi, nah? Ya, Ibu. Oke, selanjutnya, selain perubahan wujud pada garam, apalagi nih yang kalian ketahui mengenai perubahan wujud? Menguap, Ibu. Ya, bagus. Terus? Menyublim, Ya, bagus. Terus? mencair. Ya, di sini perubahan wujud yang sering kita rasakan pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu selain menguap, menyublim, ada juga loh ketika kita menjemur pakaian, itu kan darinya basah menjadi Kering. itu merupakan perubahan wujud, darinya basah menjadi kering, toh? Iya, Ibu. Itu terjadi di kehidupan sehari-hari yang kita alami. Nah, jadi pakaian yang basah tadi mengalami penguapan sehingga dia bisa kering nih, ya kan? Sama seperti proses pembuatan garam tadi. Baju yang mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Jadi kalau misalnya kalian mencuci baju nih, terus kalian mau menjemur, itu kan masih basah baju yang kalian jemur, itu terjadi proses penguapan. Dari bajunya masih basah menjadi kering, itu merupakan proses penguapan, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Oke, setelah itu ibu akan mempraktikkan bagaimana cara melipat baju. Mau tahu? Mau. Jadi di sini ada kain. Nah, ibu akan mempraktikkan bagaimana caranya melipat kain dengan benar. Di sini pasti banyak yang belum tahu caranya melipat dengan benar, kan? Iya, Ibu. Nah, begitu kalau disuruh orang tuanya, disuruh mamanya pergi melipat, malas sekali, astaga. Jadi begini caranya ya. Ini merupakan rok, jadi ibu akan tunjukkan caranya melipat rok. Ya, kita lipat jadi dua bagian seperti ini. Terus kita lipat begini. Oh, maaf ya, begini sudah. Nah, ibu setelah itu, oke, kita lipat seperti ini. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi harus rapi lipatannya ya. Karena nanti kalau misalnya kalian besar terus disuruh melipat sama mamanya, baru ndak bisa. Itu bagaimana? Nanti tidak diajarkan toh? Padahal ada tekniknya dari ibu di sekolah. Jadi kita telah mempelajari materi mengenai keajaiban perubahan wujud yang ada di sekitarku. Nah, salah satunya itu mengenai garam tadi. Bagaimana caranya darinya air laut menjadi sebuah garam itu, di mana air laut dikasih masuk ke tambak-tambak yang nantinya terjadi sebuah pengkristalan yang membentuk sebuah garam. Selanjutnya tadi mengenai baju yang dijemur, itu dia terjadinya penguapan, ya kan? Nah, setelah ini ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang mana kalian harus mengisi lembar kerja tersebut dan nanti dikumpul ya. Ya. Baik anak-anak, sudah dikerja lembar kerjanya? Sudah, Ibu. Apakah mudah? Mudah, Ibu. Kalau sudah, silahkan dikumpul. Terima kasih, nak. Baik, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau bertanya nih sama kalian mengenai pembelajaran kita tadi. Ada yang masih ingat bagaimana garam itu terbentuk? Coba angkat tangan. Ibu mau merefleksi. Ya, silahkan Siti. Mengkristal, Ibu. Ya, bisa. Jadi ibu akan menjelaskan lagi bagaimana garam itu terbentuk karena terjadinya pengkristalan ya. Terjadinya pengkristalan pada air laut sehingga menjadi sebuah kristal garam ya, yang mana garam itu merupakan salah satu bahan masakan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Oke.
Nah, jadi itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ingat, apa yang kita pelajari dapat menjadikan kita manusia seutuhnya dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Ibu mau bertanya di sini, siapa yang akan memimpin doa? Silahkan angkat tangan. Saya, Ibu. Oh ya, silahkan Aziza dipimpin doa sebelum pulang. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup ya pelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Ibu. Nanti kalau pulang jangan lupa sampahnya dikumpul. Oke, tasnya dikasih masuk di Tas. Oke, siapa duduknya yang paling rapi? Saya. Ibu bolehkan pulang. Baik, Aziza silahkan pulang. Oke ya, terima kasih. Silahkan Nuratima, silahkan pulang.